Jadi dalam itu sendiri selain sebetulnya foto dan menulis terdapat kemudian karakteristik yang ketiga bersifat menyesalkan. Bahasa ini kenapa teks anekdot bersifat menyesalkan? Karena terdapat fakta serta kritikan yang dibungkus dalam bentuk komedi. Kemudian karakteristik yang keempat menceritakan tokoh masyarakat atau orang terkenal. Biasanya subjek yang dikritik itu adalah orang terkenal atau tokoh masyarakat yang dikenal oleh orang banyak. Yang karakteristik yang terakhir adalah mengandung pesan moral. Dari teks anekdot sendiri kita bisa mengambil pesan moral sebaiknya kita seperti apa. Nah, apabila kalian menemukan teks seperti itu, berarti itu bisa dikategorikan sebagai teks anekdot. Seperti teks yang lainnya, teks anekdot itu sendiri mempunyai struktur. Struktur teks anekdot yang pertama adalah orientasi, komplikasi, serta evaluasi. Orientasi itu berisi latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian untuk komplikasi itu adalah mulai munculnya masalah, kemudian sampai mencapai puncak masalah atau klimaks. Nah, ini ada dalam struktur komplikasi. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini sering kita sebut dengan koda. Nah, di dalam koda itu sendiri terdapat pesan moral yang bisa diambil oleh pendengar atau orang yang melihat dari teks anekdot itu sendiri. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot yang pertama adalah kata keterangan waktu. Nah, seperti contoh berikut, suatu hari di sebuah perusahaan otomotif ada beberapa karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Kata keterangan waktu yang ada dalam contoh kalimat tersebut adalah pada suatu hari. Nah, suatu hari itu merupakan kata keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawaban semua orang akan sama. Contoh pertanyaan retoris, salah satunya adalah kamu mau terpapar virus corona? Nah, atau contoh yang lainnya, apakah kalian ingin sukses? Nah, itu adalah dua contoh pertanyaan retoris. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja aksi. Seperti yang telah kita pelajari dalam teks hasil observasi, yang dimaksud kata kerja adalah kata yang merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, contohnya adalah tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka membuka pintu kamar itu. Kata kerja aksi dalam kalimat tersebut adalah membuka. Membuka disebut kata kerja karena diawali dengan imbuhan me. Nah, imbuhan pembentuk kata kerja ada me, ber, di, i, kan. Nah, jadi kalau kalian menemukan kata yang menggunakan imbuhan tersebut, berarti itu termasuk kata kerja. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, contoh kalimatnya adalah tutup pintunya, kata ibu. Di sana jelas terlihat di akhir kalimat perintahnya diakhiri oleh tanda seru. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan majas sindiran. Majas sindiran itu sendiri dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan menggunakan kata-kata yang halus. Contohnya adalah, bagus sekali tulisanmu, sampai-sampai ibu tidak bisa membacanya.
Nah, itu salah satu contoh majas ironi. Nah, majas sindiran yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan menggunakan bahasa yang agak kasar. Contohnya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kamu tidak mau belajar? Itu salah satu contoh majas sinisme. Yang terakhir dari majas sindiran adalah majas sarkasme. Majas sarkasme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang dengan menggunakan bahasa yang kasar atau menyindir secara langsung. Contohnya, dasar sampah masyarakat mengganggu ketertiban umum saja. Nah, apabila kalian perhatikan mana sih yang sarkasme sampah masyarakat? Karena sampah masyarakat itu sendiri bisa diartikan sebagai orang yang tidak berguna. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat teks anekdot berdasarkan teks eksposisi hasil pengamatan. Nah, kenapa dihubungkan dengan teks eksposisi? Karena teks eksposisi itu sendiri adalah teks yang berbentuk penjelasan yang di dalamnya terdapat fakta-fakta. Nah, kita akan bisa membuat teks anekdot apabila kita mempunyai fakta. Nah, di sini teks eksposisi yang akan kita buat untuk salah satu proses pembuatan teks anekdot adalah teks eksposisi hasil pengamatan. Nah, untuk teks eksposisi itu sendiri sebenarnya banyak. Nah, yang pertama ada teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Nah, di sini penulis akan banyak mendefinisikan. Nah, terlihat ciri khasnya dengan penggunaan kata definisi, yaitu ada kata adalah, merupakan, yaitu, yakni. Nah, untuk selanjutnya ada eksposisi proses. Nah, untuk eksposisi proses itu sendiri adalah karangan yang menjelaskan proses pembuatan sesuatu. Nah, kalau kalian pernah mendengar teks prosedur, nah teks prosedur itu termasuk ke dalam teks eksposisi proses. Karena di sana dijelaskan misalnya cara membuat nasi goreng. Di sana dijelaskan bahan yang dibutuhkannya apa, alat yang dipergunakannya apa, sampai cara pembuatannya. Nah, untuk yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini adalah menjelaskan sesuatu dengan mengilustrasikannya dengan yang lain. Nah, ilustrasi ini dibutuhkan ketika kita menemukan sesuatu yang kurang jelas sehingga kita memperjelas peristiwa tersebut dengan menggunakan ilustrasi. Nah, untuk yang keempat adalah eksposisi laporan. Nah, ini akan kita gunakan dalam pembuatan teks anekdot. Teks laporan ini yang kita gunakan adalah teks laporan hasil pengamatan. Berarti yang namanya hasil pengamatan, sebelum kalian membuat laporannya, kalian harus mengamati objek yang akan kalian amati terlebih dahulu. Nah, berhubung kita akan membuat teks eksposisi, berarti kita harus memilih topik-topik yang menarik ketika kita mengubahnya ke dalam teks anekdot. Nah, kalian sudah mempelajari eksposisi laporan ini, yaitu di pertemuan sebelumnya, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya ada teks eksposisi perbandingan. Di sini kita akan membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Nah, selanjutnya ada eksposisi pertentangan. Ibu, apa sih bedanya perbandingan sama pertentangan? Kalau eksposisi perbandingan membandingkan yang baik dan buruknya tentang suatu benda. Sedangkan untuk pertentangan itu sendiri, eksposisi pertentangan itu adalah membedakan kedua objek, sehingga kita tidak membicarakan persamaannya, tapi
kita hanya membahas tentang perbedaannya. Nah, setelah Ibu selesai menjelaskan semuanya tentang teori teks anekdot, Ibu akan mengajak kalian membuat teks anekdot berdasarkan eksposisi laporan hasil observasi. Sekarang silakan kalian berkelompok sebanyak 6 orang per kelompok. Kemudian cari topik yang sedang hangat sekarang di masyarakat yang kira-kira menarik ketika akan diubah ke dalam teks anekdot. Kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak kekurangan materi yang akan kita sampaikan dalam teks anekdot tersebut. Nah, selamat mempelajari tentang teks anekdot. Kita akan latihan bersama. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi ini berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.